내가 다 돌려놓을게. Yeonjo kemudian mengajak Dayun kembali bekerja di kantor pusat karena telah dikambing hitamkan atas kesalahannya. Namun, Dayun menolaknya. Setelah itu Dayun bergegas untuk menemui Setbyul. Tetapi Setbyul saat itu sangat murung karena melihat kejadian di depan tos serba. Tanpa banyak bicara, Setbyul beranjak pulang. Di sisi lain, Dalsik baru saja membeli novel bertemu dengan Dayun. Kemudian Dayun meminta agar Dalsik berdiri di depan tos serba untuk bernyanyi, dan dia akan di dalam untuk mendengarnya. Barulah Dayun menyadari bahwa Setbyul marah karena mendengar percakapannya dengan Yeonjo. Namun Dalsik masih menghayati dengan lagunya. Di tempat lain, Yeonjo memberikan saran dan mengingatkan aksi penyelamatan Dayun 3 tahun yang lalu kepada pimpinan kantor pusat untuk mengajaknya makan bersama dengan tujuan berterima kasih. Sedangkan Setbyul terus teringat masalah yang menimpa adiknya dan teringat dengan apa yang dikatakan Dayun untuk tidak melakukan kekerasan. Kemudian Setbyul mendatangi manajer Yeonbyul, tetapi Yeonbyul tidak membiarkan kakaknya begitu saja membeberkan kejujuran. Singkat cerita, terjadi percecokan di antara mereka. Tanpa disadari, ada reporter memotret mereka untuk bahan gosip. Tak lama kemudian, para perisak datang lalu Setbyul menyuruh agar adiknya segera masuk dan dia yang akan mengurusnya sendiri. 빨리 따라와. Di sisi lain, Pak Bae menemui Dayun untuk mengundangnya makan malam yang diadakan pimpinan kantor pusat. Namun, bukannya Dayun yang setuju, tetapi malah Bugong yang menyetujui ajakan tersebut. Sedangkan Setbyul berusaha untuk menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Namun, dia malah dihajar para perisak tersebut. 밟아. Para perisak mengaku akan tetap diam selagi menunggu uang yang diminta. Karena Setbyul yang babak belur, dibawa Yeonjo untuk ke tos serba. Karena tidak mau diajak rumah sakit, Yeonjo menceritakan semua masalah kejadian yang menimpa Setbyul. Yeonjo meminta agar Dayun menjaga Setbyul karena dia harus segera kembali ke tokonya. Kemudian Dayun mencoba mengobati luka Setbyul. Karena luka hati yang dirasa lebih sakit ketika memikirkan adiknya, Setbyul tak kuasa menahan air mata. 제발 근데 왜 울어? 어? 감사합니다, 정장님. Di tempat lain, Dalsik kembali untuk bereaksi. Di waktu bersamaan, Gyumbi ada di sana. Menyadari bahwa Dalsik yang biasa mengalahkan rekornya membuat Gyumbi tak hanya diam. Tanpa disadari, kedekatan mulai terjadi di antara mereka dan membuat mereka minum bir bersama walaupun saling membelakangi. Dan mereka menceritakan arti sakit hati yang membuat mereka galau. Di pagi hari, Dayun membujuk Setbyul untuk membawa kasus ini ke polisi. Namun, Setbyul menolak dengan beralasan sudah menerima telepon dari para perisak dan membuat perjanjian. Tak lama kemudian, Bugong datang setelah mengkhawatirkan Setbyul dan menyuruh agar Dayun mendatangi undangan makan malam bersama pimpinan kantor pusat. Di tempat lain, Gyumbi dan Dalsik tanpa disadari telah tidur bersama. Kemudian pertengkaran terjadi di antara mereka dengan saling menuduh penyebab kejadian tersebut. Tak lama kemudian, mereka baru menyadari kejadian sebenarnya. Dengan penyesalan, akhirnya mereka bersepakat untuk melupakan kejadian tersebut tanpa memberitahukan siapapun. Nampaknya benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. 왜 이래?
기분이 상한데. Di sebuah restoran mewah, Yeonjo mengusulkan untuk menjadikan Dayun sebagai penasehat atas pemilik cabang dan mengingat kembali bahwa Dayun sudah berpengalaman di kantor pusat maupun lapangan. Karena itu sangat menguntungkan bagi perusahaan. Tak lama kemudian, Dayun datang dan sang pimpinan berterima kasih atas kejadian 3 tahun yang lalu dan juga kinerja cabang Dayun yang meningkatkan reputasi perusahaan. Kemudian memberikan sebuah hadiah untuk Dayun. Alhasil, Bugong sangat senang melihat hadiah tersebut, lalu membawanya pulang untuk disimpan. Sedangkan hubungan Setbyul dan Dayun semakin dekat. Tapi tiba-tiba Bugong datang lagi dan mengajak Setbyul untuk pulang bersama. Pada malam harinya, Yeonjo datang ke Toserba untuk memberitahukan bahwa Dayun telah diangkat menjadi penasehat untuk mewakili seluruh cabang. Namun, Dayun menolak akan hal itu karena masih banyak cabang lain yang lebih berpengalaman. Karena tak berhasil merayu Dayun, Yeonjo lalu berusaha merayu Bugong. Karena mengetahui anaknya tak mau dijadikan orang eksklusif dengan gaji ratusan juta won, Bugong menyanggupi akan membuat Dayun menerima jabatan tersebut. Sedangkan di Toserba, seorang polisi sedang melakukan penyelidikan mengenai penguntit dengan meminta rekaman CCTV milik Dayun. Di waktu yang bersamaan, para perisak itu melihat kejadian tersebut, mengira Setbyul telah melaporkan mereka. Alhasil, mereka lalu menyebarkan semua foto Yeonbyul di sosial media. Akhirnya, berita tersebar luas dan Jiwo juga terseret dalam berita tersebut dengan tuduhan telah menjalin hubungan dengan Yeonbyul. Kim Yong-sok adalah seorang aktor film dan telah disewa Yeonbyul untuk menjadi ibunya mendapat telepon dari manajer Yeonbyul. Tetapi Yong-sok yang sempat lupa dengan Yeonbyul membuat manajer tersebut menyadari bahwa itu bukanlah ibu Yeonbyul yang sebenarnya. 이 사람 누구니? Kemudian, reporter Huang adalah orang dari Entertain dan merasa kesal karena usahanya mengumpulkan foto tentang Jiwo sia-sia. Karena sudah dibocorkan. Keadaan semakin parah ketika para perisak mendapat video Setbyul tawuran beberapa tahun yang lalu. Dampak tersebut langsung dirasakan Setbyul dan sangat syok melihat berita tentangnya, adiknya dan juga Jiwok. Alhasil, Dayun mengetahui berita itu dan mendatangi Setbyul untuk menenangkannya dan memberikan saran untuk meluruskan semua kekacauan ini. Tiada solusi terbaik selain jujur dan jangan lari dari masalah tersebut. Pada malam hari, Setbyul akan pergi untuk menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri dan datang untuk menghajar mereka semua. Melihat kejadian itu, para perisak mengorbankan temannya sendiri dan memberikan ponselnya begitu saja. Singkat cerita, Setbyul menemui reporter Huang untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Setbyul meminta agar reporter Huang menulisnya. 난 기자로서 부탁드리겠습니다. Dan Setbyul juga mendatangi tempat tinggal Yeonbyul bersama timnya. Namun, Yeonbyul telah pergi tanpa ada yang melihat. Dengan membawa barang-barang Yeonbyul, Setbyul berhasil menemukannya di suatu tempat. Singkat cerita, mereka saling meminta maaf dan mengakui kesalahannya masing-masing. 내가 미안해. Di tempat lain, reporter Huang menemui Jiwo di tempat ayah Setbyul beristirahat. Lalu, Jiwo menceritakan kisah Setbyul dan Yeonbyul yang sangat sulit dalam kehidupannya. Karena tumbuh tanpa seorang ayah dan juga merasa hutang budi dengan ayah Setbyul yang membuatnya berhasil sampai di posisi saat ini. Sedangkan Setbyul telah mengajak Yeonbyul untuk ke rumah Bugong. Alhasil, Bugong menyambut mereka dengan memberikan makan malam bersama. Mulai sekarang, Bugong akan mendidik Setbyul untuk menjadi lebih baik dan semua yang terjadi
Bugong yang akan bertanggung jawab karena telah membawa Setbiul ke rumahnya. Bugong juga memberitahukan bahwa Dayun telah mencarinya seharian. Karena merasa banyak orang yang mempedulikannya, alhasil Setbiul menangis terharu. Setelah melihat fakta dan kebenaran, reporter Huang mulai membeberkan kebenaran mengenai Setbiul, Yeonbiul, juga ayahnya yang mendapat penghargaan dan meninggal saat berusaha menghentikan kejahatan. Akhirnya mereka berdua sangat bahagia ketika melihat artikel dari reporter Huang. Setbiul lalu datang ke Toserba untuk bertemu dengan Dayun. Dan Dayun telah membaca artikelnya. Kemudian Dayun sangat mengidolakan ayah Setbiul. Keesokan harinya, Dayun akhirnya kembali bekerja di kantor pusat. Sedangkan Setbiul didatangi Jiwook dan berpamitan untuk pergi ke luar negeri karena akan menjadi bintang Hollywood. Sebelum pergi, Setbiul sempat memberikan pelukan sebagai tanda perpisahan dengan sahabatnya tersebut. 파이팅! 그래 됐어. 난 이거면 충분해. Kemudian Dayun pulang dan membawa bunga untuk Setbiul. Singkat cerita, Dayun dan Setbiul hendak melakukan kemesraan tetapi 대수진님 오셨다. tidak jadi. Scene lalu berpindah. Yeonjo menceritakan ke Bu Heja mengenai Dayun yang kembali ke kantor pusat. Bahkan telah menyelamatkannya dari hukuman. Yeonjo berniat akan merebut Dayun kembali walaupun ibunya tidak setuju. Keesokan harinya, Dayun berangkat kerja dengan badan yang kurang sehat. Di sisi lain, Pak Choi dan Yeonbiul sangat menikmati hidupnya dengan relaksasi. Tak lama kemudian, Yeonbiul mendapat telepon dari Setbiul untuk segera pergi ke Toserba. Sedangkan Pak Choi harus ketahuan sang istri karena sebelumnya Bugong telah menyuruh agar mengembalikan kursi pijat tersebut. Akhirnya berujung dengan kekacauan. 미친다 이게 나라 나라 아니 나 미친다 Di sisi lain, Yeonbiul telah dijemput Nona Yo untuk kembali bergabung dengan timnya. Sedangkan Dayun mendapat tugas dari Direktur Cho untuk mengurus cabang warlaba yang hendak beralih ke perusahaan lain. Kemudian Dayun dibantu Yeonjo untuk membujuk pemilik cabang tersebut. Namun kedatangan mereka tak diharapkan sehingga terjadilah kekacauan. Yeonjo yang hendak terjatuh lalu Dayun menahannya dan membuatnya harus terjatuh sendiri. Karena kejadian itu, Yeonjo membawa Dayun ke rumah sakit. Tetapi Dayun tanpa sengaja meninggalkan tasnya di toko, sehingga membuatnya harus kembali ke toko untuk mengambilnya. Di sisi lain, Setbiul melihat kejanggalan perilaku Daeson saat berjaga di Toserba. Sedangkan Pak Choi harus berpamitan dengan teman-temannya yang akan pergi ke Jangji Aji dengan menitipkan salam untuk Jangmi. Para lelaki senior itu sangat narsis saat di bandara. Namun tiba-tiba mendapat panggilan yang memberitahukan bahwa mereka salah bandara. Dengan panik, mereka segera mencari taksi untuk ke bandara Kimco. Dan nasib Pak Choi di rumah sangat menyesal karena ingin ikut teman-temannya ke luar negeri juga. Tak lama kemudian, dia mendapat telepon dari Jangmi untuk mengajaknya bertemu besok. Di tempat lain, Dayun telah sampai di cabang Toserba sebelumnya. Kemudian, pemilik cabang tersebut hendak ke rumah sakit. Karena toko tidak ada yang menjaga, alhasil Dayun menawarkan diri untuk menjaganya daripada harus ditutup. Di sisi lain, Setbiul sangat kesal dengan Daeson yang pergi dengan membawa barang-barang yang sangat banyak tanpa membayar. Ditambah lagi, Daeson juga mengambil uang di kasir. Di sisi lain, Pak Choi dan Bugong sedang berduaan di depan TV. Tiba-tiba siaran TV tersebut menampilkan lagu yang biasa dinyanyikan Jangmi, membuat Bugong menggoda Pak Choi yang merindukan Jangmi. 뭐고 저기 나와? 장미야 어딨노 Tak berselang lama, Bugong mendapat telepon dari Bu Heja yang mengajaknya bertemu besok. Sedangkan Setbiul sedang belajar sambil menjaga toko dan menelepon Dayun untuk mengoreksi jawaban beberapa soal yang telah dia kerjakan. 3, 정답? 4. 땡. Melihat jawaban yang benar lebih dari setengah, membuatnya merasa akan lulus saat ujian nanti. Kemudian, Setbiul merindukan kedatangan Dayun.
Namun, Dayun akan pulang telat karena harus menjaga Toserba cabang lain. Scene berpindah. Pak Choi akhirnya bertemu dengan Jang Mi. Dan Jang Mi mendapat telepon Pak Choi dari grup SMA. Karena ditanya kondisinya saat ini, Pak Choi mengaku mengelola Toserba Shin Seong-dong dan orang-orang di sana memanggilnya sebagai pimpinan. Lalu kedatangan Jang Mi ke Korea karena putrinya hendak menikah dan ingin mengambil foto di Korea. Dan ingin mengembalikan hutangnya dengan Pak Choi beberapa tahun yang lalu. Mengira hanya 1 juta won, Pak Choi merasa tidak perlu. Namun ketika mengetahui bahwa itu 10 juta won, membuat Pak Choi tidak mau menolak. Kemudian Jang Mi mengatakan bahwa sangat ingin bertemu dengan sahabatnya yaitu Bugong. Namun Pak Choi teringat pembicaraan Bugong yang tidak mau bertemu dengan Jang Mi. Dan membuat Pak Choi mengaku tidak mengetahui keberadaannya. Tak lama kemudian Pak Choi mendapat telepon dari istrinya. Dan mengaku sedang ada bisnis. Tapi tiba-tiba Bugong ada di belakangnya. Akhirnya Pak Choi mengaku sedang bertemu dengan temannya saat wajib militer dahulu. Karena hendak bertemu dengan Bu Heja, Bugong menyuruh agar Pak Choi segera pergi. Akhirnya Pak Choi mengendap untuk mengajak Jang Mi pergi dari restoran tersebut agar tidak bertemu dengan istrinya. Sedangkan Bu Heja meminta agar membatalkan kontrak asuransinya. Karena Dayun telah menjadi eksklusif di kantor pusat, Bu Heja menyarankan agar menghentikan usaha Toserbanya. Di sisi lain, Setbyul berusaha menahan Daison yang datang ke Toserba. Dan mulai sekarang, Setbyul melarang Daison untuk mengendap-endap dan mencuri barang di Toserba. Di tempat lain, Dalsik tak bisa lagi berkarya karena terus kepikiran dengan Gyumbi. Dan keluar untuk menjernihkan pikirannya. Tapi naasnya malah bertemu dengan Gyumbi. Karena mengira itu hanyalah khayalan, Dalsik lalu mencobanya mencubit bibir Gyumbi. Mendengar Dalsik yang tidak bisa menyelesaikan cerita webtoonnya, Gyumbi berniat untuk membantu mengarang cerita yang hebat. Scene lalu berpindah. Dayun telah pulang dan Setbyul berusaha menyemprot Dayun guna menghilangkan virus-virus mantan. Melihat tangan Dayun, Setbyul sempat khawatir dan merasa baik-baik saja. Karena besok ujian, Dayun menyuruh agar Setbyul pulang dan dia yang akan menjaga Toserba. Di tempat lain, Dalsik semakin dekat dengan Gyumbi dan mengarang cerita berdua. DJ, 음악 check. Sesampainya di rumah, Setbyul ingin memberikan sesuatu untuk Dayun dan kembali ke Toserba. Namun, Dayun telah tergeletak tak sadarkan diri. Di rumah sakit, Bugong menyuruh agar Setbyul segera pulang karena besok harus ujian. Kemudian, Setbyul merasa tak nyaman dan seharusnya tetap di rumah sakit. Tak lama kemudian, Setbyul mendapat telepon dari Dayun. Dan Dayun mengingatkan ujiannya besok dan memberikan semangat untuk Setbyul. Scene berpindah. Hari yang dipersiapkan telah tiba. Hari ini, Setbyul melakukan ujian GED-nya. Setelah ujian selesai, dia bergegas untuk ke rumah sakit. Tanpa disadari, Yeonjo juga ada di rumah sakit dan menyarankan agar menyerahkan Toserbanya dikelola oleh perusahaan agar Dayun tidak terlalu capek. Tak lama kemudian, Setbyul datang. Karena Bugong hendak bertemu dengan kliennya, dia menyuruh agar Setbyul menjaga Dayun. Kemudian, Yeonjo juga memberitahukan Setbyul rencana penyerahan Toserba ke kantor pusat. Karena demi kebaikan dan juga impian Dayun menjadi konsultan. Lalu, Setbyul berusaha untuk memahami akan hal tersebut. Kemudian Dayun terbangun dan sedikit terkejut melihat Yeonjo ada di sana. Karena merasa Dayun baik-baik saja, akhirnya Yeonjo pamit untuk segera pergi. Di tempat lain, Gyumbi dan Dalsik sedang asik mengobrol berdua. Mereka sama-sama belum pernah pacaran sebelumnya. Dan obrolan mereka membuat semakin dekat. Sedangkan Dayun tidak mau jika Toserbanya harus dikelola kantor pusat. Namun, ibu dan ayahnya terus membujuknya agar mau melepas Toserbanya dan bekerja di kantor saja. Alhasil, Dayun sempat memarahi Yeonjo karena dia yang telah memberikan penawaran tersebut. Scene berpindah. Dayun mengajak Setbyul makan mewah malam itu. Dan Dayun telah memutuskan untuk berhenti dari kantor pusat dan akan kembali ke Toserba. Namun,
Set-Byul mencoba untuk membujuknya agar tetap di kantor pusat. Karena mengingat perkataan Yunjo dan menginginkan agar Dayun mengejar impiannya. Di sisi lain, Pak Bai ditunjuk Yonjo untuk menjadi manajer toko Dayun. Dan juga meminta agar menyingkirkan Set-Byul. Kemudian selesai makan, Dayun mengajak Set-Byul ke tempat favorit saat banyak masalah. Namun semuanya telah dihias dengan sangat romantis. Kemudian Dayun mengungkapkan perasaannya ke Set-Byul malam itu. 꼭 여기서 얘기하고 싶었고 사랑의 고백이에요. 첫눈에 반해야 되는 거라고 생각했어. 소중하고 특별한 사람이 되어주고 싶어.